sebenarnya lebih baik nih, apa Pak Jeffrey? Nikah dulu atau mapan dulu? Kita untuk menikah itu perlu siap dua-duanya, siap secara mental dan siap secara finansial. Karena ini jarang dibicarakan. Karena urusan keuangan ini kadang-kadang malu kan. Betul. Apalagi ketika tadi kita bicara kita masih pas-pasan kan. Betul, Pak. Kalau gua ngomong nih, lu nggak mau sama gua dong. Iya. Nah ini kita perlu terbuka nih. Dari situ kita bisa tahu income kita berdua. Kalau kita berdua kerja ini cukup nggak? Ini tadi kan berpengeluaran dan pendapatan. Apalagi? Utang kita perlu tahu dong. Bapak ini baru ngomong suaranya halus, saya kok kerasa ketampar di pipi saya barusan Pak ya. Padahal Bapak ngomongnya pelan loh. Boleh saja senang, bukan nggak boleh. Bukan Kita nggak boleh boleh, saja menghadiahkan diri kita kesenangan boleh. Iya. Tapi nggak kebablasan kan? Itu yang penting, menunda kesenangan. Ini saya yakin nih anak-anak muda yang nonton nih banyak yang kok gitu sih omongannya, kok terlalu dekat dengan realita ya. Halo, apa kabar Bala Duit semua? Sehat-sehat semua kan ya? Kembali lagi di program kesayangan kita semua, yaitu program Duit. Program yang membahas seputar masalah keuangan, investasi, dan proteksi. Tepuk tangan. Wes, ramai. Hari ini bahasannya nih sangat cocok dengan yang sedang dipikirkan oleh anak-anak muda semua nih. Lebih tepatnya saya kayaknya ya. Ini kayaknya buat saya nih programnya nih. Tema hari ini nih, yaitu adalah mapan dulu atau nikah dulu. Wah, ini nih jadi polemik setiap generasi. Terus ada permasalahan ini. Ada yang bilangnya mapan dulu gitu, kayak biar hidupnya nanti aman gitu baru nikah. Cuma kan titik mapannya tuh sampai kapan? Sampai kapan kita mau mengejar duniawi ini terus akhirnya kan nggak nikah gitu. Oke, ngobrol sama diri sendiri tadi saya barusan ke cermin. Ya. Yang kedua adalah orang-orang yang pilihan hidupnya adalah nikah dulu. Jadi ada yang baru lulus kuliah langsung nikah. Biasanya ini cowok-cowok berpegangan dengan gini, aku mau cari cewek yang nemenin dari nol. Atau aku maunya cari cewek yang mau diajak hidup susah. Hey, kalian, siapa orang yang mau diajak hidup susah? Ya, kan gak akan lu bilang sama cewek, aku cinta sama kamu. Iya, aku sayang sama kamu, aku ingin bersamamu selamanya. Iya, susah yuk. Nggak ada yang mau pasti. Ya. Tapi di luar ini semua ya, buat kalian-kalian yang masih galau nih antara mapan dulu, nikah dulu, mapan dulu atau nikah dulu, stop. Pikirin dulu, udah ada yang mau belum sama lo? Percuma mikir mapan dulu, nikah dulu, udah mikir cateringnya apa ya, gedungnya apa, belum ada yang mau sama lu, percuma. Nah, nih pembahasan hari ini nih akan lebih dalam lagi ya, karena saya juga banyak mau tahu juga ya, mendingan yang mana dulu ya. Sudah ada bersama saya di sini ada Bapak Jeffrey Key, Chief Agency Officer Region 1 Manulife Indonesia. Apa kabar Pak Jeffrey? Baik, kabar baik. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Jeffrey. Ya. Aduh, Pak Jeffrey ini seru nih pembahasannya nih, Pak Jeffrey. Pak Jeffrey, kalau saya boleh tahu, Pak Jeffrey dulu nikah dulu atau mapan dulu? Saat itu umur berapa tuh? 27. Sebelumnya? 27. Berapa tahun lalu itu, Pak? Itu 22 tahun yang lalu. Wah, agak mikir ya, kayaknya udah banyak ya. Udah lama. 27 berarti udah umur kerja tuh ya? Iya. Iya, oke. Terus jadi mikirnya apa saat itu, Pak? Sama, kepikir seperti itu juga. Mapan dulu atau nikah dulu? Mapan dulu, nikah dulu. Tapi ini kan berjalan terus ya. Iya. Usia kita kan nggak berhenti. Nggak akan mundur dan juga. Dan mapan itu relatif. Betul. Jadi ukuran mapan itu kan rata-rata tuh tidak ditentukan. Ini yang jadi masalah sehingga banyak tertunda. Akhirnya kita putuskan kita on the way deh. Jadi sudah cukup untuk melangkah. Iya. Kita nggak perlu harus siapkan sampai ke ujungnya dulu. Iya. Nah, kita putuskan. Nah, setelah itu kita melangkah bersama-sama. Iya. Gitu, mesra ya. Mesra banget. Jadi lebih ke mapan bersama. Yes. Menemani betul. aku mapan. Karena memang mapan itu agak relatif sekali kan. Iya. Mapannya saya dengan mapannya orang lain kan berbeda. Nah, paling penting itu adalah ketika kita mau memutuskan untuk menikah, berarti kan kita nggak sendiri lagi, kita berdua dong. Nah, ketika biaya kita jadi berdua kan, nggak sendiri kan. Nah, ketika kita sudah bisa mencukupi biaya dan sedikit saving, mungkin kita sudah tidak dibilang nekat. Kalau kita belum cukup, kita nekat. Itu nekat. Nah, itu yang sering terjadi
perpecahan nantinya. Oh. Gitu. Tapi kalau iya, sudah iya. cukup, berarti kalau kita mau lebih, kita harus lebih keras, ekstra gitu. Iya, Jadi iya. kita ambil keputusan, oke deh, kita melangkah. Oh, Gitu. iya. Berarti Pak Jeffrey penganut yang tengah-tengah tuh ya, agak tengah-tengah berarti ya. Dibilang mapan dulu OTW, tapi ya udah nikah dulu aja. Kita Ya. berpikir bahwa tidak ada waktu yang terbaik kan. Ha-ha. Selalu ada yang lebih baik lagi. Benar. Jadi kita harus ambil keputusan yang saat itu menurut kita Paling baik. kita ambil Iya, keputusan. dan kalau nunggu siap kayaknya nggak akan pernah siap. Betul, kali betul. ya. Iya. Kita terlalu idealis juga nggak bagus kan. Mm-mm. Nah. Biasanya orang terlalu harus begini. Akhirnya ketika itu semua ada, saya setuju pasangan udah sama orang lain. Aduh, wah itu tuh. Itu terus habis itu nangis nanti, Iya. sedih. Aduh, kenapa nggak waktu itu saya ambil keputusan? Betul. Wah, itu tuh. Jangan sampai ada penyesalan di hidup. Betul. Nah itu kan kalau Pak Jeffrey tadi ya, jalan hidup Pak Jeffrey. Tapi kalau yang sebenarnya lebih baik nih, apa Pak Jeffrey? Nikah dulu atau mapan dulu? Dua-duanya bagus menurut saya. Mhm. Kita untuk menikah itu perlu siap dua-duanya, siap secara mental dan siap secara finansial. Mhm. Mental saja siap yang saya katakan tadi, finansial nggak siap, kita nekat. Ya, Apalagi kita cowok kan sebagai kepala rumah tangga, Ya. kita bawa orang dalam hidup kita, toh. betul. Terus makan aja kita susah kasih, akan itu repot, nekat namanya kan. Nekat. Nah tapi ketika kita sudah mapan, tapi kita punya mental belum siap, saya belum bisa nerima orang dalam hidup saya. Saya mau masih sendiri, mau pulangnya malam-malam, mau kemana suka-suka saya, itu juga repot kan. Jalan-jalan ya. Iya. Jadi dua-duanya perlu kita siapkan. Nah, alangkah bagusnya ketika secara mental kita sudah siap dan secara finansial kita sudah siap. Tapi saya setuju tadi kalau misalnya finansial itu bisa disiapkan. Bisa Ya. dipersiapkan, bisa direncanakan. Mungkin saat ini belum posisi terbaik, tapi kita bisa rencanakan ke depan. Mm-mm. Nah, ini yang mungkin kita perlu mental kita siapkan, keuangannya, finansialnya kita sudah rencanakan. Itu yang paling bagus. Iya. Begitu. Karena kan ada juga tuh yang disebut katanya ini orang nih walaupun sekarang belum tapi kayaknya dia mentalnya mental orang kaya nih gitu, dari kerja kerasnya, dari apa gitu. Betul. Jadi jangan dilihat dari kemapanan hari ininya ya, tapi ngeliat nih orangnya ini ada mau Ya, ini ada. enggak. Kita bisa lihat lah ya, ada orang yang terasa mau lah. kerja keras, Iya. yang mau berusaha kan kelihatan kan. Iya. Berarti ini kalau ngomongin mapan berarti kan lebih mungkin banyak dari segi finansialnya kali Pak ya. Iya. Ya. Nah, kalau sebelum nikah nih apa aja yang harus disiapin dua-duanya kali ya? Apa yang harus diobrolin gitu? Apa harus saling tahu dulu pengeluarannya berapa sekitar nih, kamu berapa, aku berapa, ntar kita gabungin, atau pemasukannya berapa? Ini Gimana, apa ya? agak unik kalau di Indonesia karena ini kenapa jarang dibicarakan. Karena urusan keuangan ini kadang-kadang malu kan. Betul. Apalagi ketika tadi kita bicara kita masih pas-pasan kan. Betul, Pak. Kalau gua ngomong nih, lu nggak mau sama gua dong. Iya. Ya kan bisa. Oh, ternyata gua bisa susah nih. Di sini kan obrolan katanya kalau ngomongin gaji itu sensitif Ya, katanya. betul. Apalagi kalau kecil ya gajinya, Betul. sangat sensitif. Tidak mau diomongin. Tapi keterbukaan itu yang intinya sih. Itu harus ya. Karena kita akan bersama kan mengarungi hidup sama-sama, hidup bareng-bareng ya, pengeluaran bareng-bareng. Kita perlu tahu nih. Tadi kalau diceritakan mengenai pengeluaran, pengeluaran, tapi income-nya juga perlu tahu dong. Jangan cuma tahu pengeluarannya kan. Iya. Jadi pemasukan dan pengeluaran itu kita harus sama-sama. Kemudian ada pos-pos yang akan dihemat ketika kita hidup berdua. Apa tuh, Tapi ada misalkan? pos-pos yang bertambah. Contoh, kalau yang dulu berhemat apa? Yang hemat nih. Dulu kita makan masing-masing. Iya. Sekarang kalau makan bareng, misal masak di rumah, agak sedikit menurun kan? Oh iya. Kalau masak di rumah. Kalau masak. Kalau makan di luar tambah parah. Tambah kan? barang karena berbuat berdua. Iya. Iya. Jadi itu pos yang mungkin kita perlu pertimbangkan. Terus ketika itu jadi kita hemat. punya keluarga, mungkin nanti kita punya angsuran rumah. Itu berarti kan tambah biaya. Ada Betul. biaya yang nambah, ada biaya yang berkurang tadi kan. Iya. Transport mungkin berkurang. Kalau Oh, dulu iya. masing-masing, sekarang Nganterin jadi pulang, satu. iya Ya kan, betul, ya. Sekarang betul. nggak Jadi perlu. satu. Iya. Nah ini kita perlu terbuka nih. Dari situ kita bisa tahu income kita berdua. Kalau kita berdua kerja ini cukup nggak? Nah dari situ baru kita bisa ambil keputusan. Oke, kita siap nih secara finansial, mapan. Nah kalau kita masih kurang, ya artinya kita mesti do something kan, menambah income kah, Iya, atau iya. apa yang kita kerjakan gitu. Asal jangan pisah ya. Betul. Ini keputusannya kan juga ada itu. Aduh, kita kayaknya nggak cocok secara finansial nih. Kita pisah deh, gawat Iya. ya. Jadi berdasarkan finansial gitu. Oh iya ya, berarti itu benar-benar harusnya sih terbuka dari awal Pak ya. Terus ini juga kadang-kadang
ini tadi kan berpengeluaran dan pendapatan. Apalagi? Utang kita perlu tahu dong. Benar. Pasangan kita nih punya hutang nggak? Jangan sampai bawa utang. Kelihatan keren, ternyata kartu kreditnya utangnya banyak. Wah, nah itu banyak tuh Pak orang menyusahkan itu, Pak. seperti Banyak, begitu. Kita terbuka seperti begini, bukan berarti kita cinta dengan uangnya saja ya, tapi kan kita perlu mikirin nih. Kalau misalnya kita cinta banget ya kita cari solusinya seperti apa. Itu juga salah satu yang kita perlu perhatikan ketika kadang gini Pak ya, orang tuh suka nggak bisa bedain antara penuh perhitungan dengan pelit. Ya. Kita kan dibilang kalau ngitung apa ditanya nih pelit banget sih sama uang aja sampai segitunya. Padahal itu penting banget ya Pak ya? Penting banget. Kita harus bedakan antara kebutuhan dan keinginan tadi kan. Wih persis. Itu yang susah tuh. Dan salah satu kunci sukses finansial itu udah kita menunda kesenangan. Nah itu yang susah. Kalau sekarang kan banyak ya lu work hard harusnya play hard kan. Betul. Nah, kadang-kadang play-nya terlalu hard, work-nya kurang hard. Bapak ini baru ngomong suaranya halus, saya kok kerasa ketampar di pipi saya barusan Pak ya. Padahal Bapak ngomongnya pelan loh, tapi saya kerasa ketampar loh Pak tadi Pak. Tapi banyak seperti itu. Menunda kesenangan. Menunda kesenangan itu salah satu kunci sukses untuk rencana finansial jangka panjang. Kalau saya boleh tanya nih, menunda kesenangan kan? Sampai kapan Pak ditundanya? Sampai akhirnya kita boleh senang? Kita boleh saja senang, bukan nggak boleh. Kita boleh saja menghadiahkan diri kita kesenangan boleh. Iya. Tapi nggak kebablasan kan. Makanya catatan keuangan setiap bulan itu diperlukan. Jadi kalau misalnya kita sekarang pas banget, berarti emang kita belum bisa senang. Iya. Seringkali orang mempercepat kesenangan dengan hutang. Karena sekarang kan semua bisa hutang. Betul, kartu kredit bisa 12 kali bayar. Handphone bisa, ganti ini, ganti laptop itu bisa. Betul. Di e-commerce semua bisa bisa diinstal ya. Benar, 0%. Betul. Nah, ini kita mempercepat kesenangan tapi kita meninggalkan hutang. Nah, kalau kita punya income sudah melebihi itu, boleh kok menyenangkan diri kita, menghadiahkan sesuatu kepada diri kita boleh. Tapi catatannya itu tadi ya. Catatannya kita harus jelas bahwa yang kita gunakan ini bukan menambah hutang. Memang kita punya uang yang kita sisihkan. Itu contoh. Orang ganti handphone setiap model baru keluar. Setiap tahun. Kita mungkin plankan kita 2 tahun sekali. Iya. Boleh dong. Jadi artinya saya tetap spend uang untuk kesenangan saya, tapi saya udah planning. Untuk itu saya sudah nabung. Nah dengan seperti begitu rencana-rencana keuangan jangka panjang itu jauh lebih pasti tercapai. Kita tunda kesenangan. Bukan berarti nggak boleh senang ya. Bukan berarti nggak boleh senang. Betul. Kalau anak sekarang tuh nyebutnya ini, kebanyakan anak sekarang tuh FOMO, fear of missing out. Betul. Itu kan kalau misalnya diajak jalan yuk nih weekend ini, kayaknya nolak tuh kayak aduh masa saya nggak ikut sih. Tapi kalau nggak ada uang jangan dipaksain. Betul. Karena pada saatnya nanti ketika kita terlalu mau happy, ya kita ngikut orang happy. Ketika kita sedih, nggak ada yang ikut kita sedih. Nggak ada yang peduli juga. Nggak ada yang peduli juga ya. Paling lu ditinggalin kok. Bener. itu biasanya Pak kalau itu yang kalau pergi bareng nih pas udah bill keluar dia ke kamar mandi Pak. Betul. Dia pura-pura pas balik udah dibayar ya. Aku udah ntar gampang. Itu tuh. Taktik-taktik gitu Pak. Itu yang penting, menunda kesenangan. Ini saya yakin nih anak-anak muda yang nonton nih banyak yang kok gitu sih omongannya, kok terlalu dekat dengan realita ya. Terlalu dekat dari soalnya susah Pak, sosmed segala macam. Konsumtif gaya hidup konsumtif ini sudah menjadi teman kita sehari-hari kan. Jadi orang sudah susah membedakan apakah itu kebutuhan, apakah itu keinginan, udah susah. Betul. Semua keinginan jadi kebutuhan. Betul Pak. Semua merasa butuh. Handphone baru butuh. Kok saya handphone baru? Iya, butuh. Laptop butuh. Saya laptop baru gitu. Kayaknya semua rasanya butuh gitu. Ini kan masih kalau masih single gitu Pak ya, kan menunda kesenangan saat single. Kan saat udah mau nikah misalnya udah oke semua nih, udah klop. Biasanya orang nih mentoknya di soal resepsinya. Nah, itu kan juga harus ada pengaturan keuangan. Apakah kita mau jor-joran di resepsi tapi nanti honeymoonnya nginep di situ aja yang deket lah gitu, atau mau resepsi biasa aja. Itu gimana kan sebenarnya bukan cuma buat honeymoon ya, buat hidupnya, buat rumah mungkin atau tabungan anak. Itu gimana tuh Pak yang ngatur itunya? Agak beda, kita punya budaya kita nih suka menyenangkan orang lain. Bagus, daripada diri kita. Bagus, biar pada dengar tuh. Biar pada dengar. Bagus. Kita kalau pesta
nggak besar, nggak ngundang orang banyak, rasanya kita bersalah. Takut diomongin tetangga, Pak. Takut diomongin tetangga. Betul. Tapi setelah itu kita berhutang banyak, kita juga merasa bersalah. Iya, tetangga juga nggak bantuin tuh. Nggak bantuin. Tetangga nggak akan bantuin. Jadi penting sekali yang tadi saya katakan, keterbukaan dan hitung-hitungannya. Ya, sekali lagi bukan pelit. Bukan pelit, perhitungan. Kita perhitungan. Perhitungan. Nah, kita spend uang untuk pesta yang besar sekali. Kemudian setelah itu kita hidup susah untuk bayar hutang. Atau lebih baik kita pesta secukupnya. Ya. Tapi uang yang tadi modal kita gunakan untuk pesta bisa untuk usaha, tabungan masa depan, iya. beli rumah. Beli rumah, iya. Karena pesta sekarang nggak murah loh. Betul. Nggak murah. Paling tidak saya yakin pesta sekarang itu paling tidak cukup lah untuk DP rumah. Sangat cukup. Sangat cukup. Betul. Nah itu kan Betul. jauh lebih berguna untuk kehidupan kita di masa akan datang daripada kita menyenangkan orang 2 jam. Iya. Setelah pesta mereka pulang, kita ngitung-ngitung utang kita berapa. Udah gitu kalau cateringnya kurang diomongin lagi, Pak. Ih, saya nyampe kambing gulingnya habis di nikahan itu. Ih, ngapain gitu. Ih, masa cuma ikan asam manis lagi. Itu, Pak. Ya. Kita buat ngasih makan orang yang kita nggak akrab juga kadang-kadang. Betul. Ya kan, ya? Kadang-kadang kita pun nggak kenal. Ya karena turut mengundang ya. Yang turut mengundang banyak kan. Betul. Di undangannya ada tuh. Turut mengundang siapa-siapa. Ya. Gitu. Ya biasanya teman-teman orang tuanya, Pak, suka gitu. Iya. Sekali lagi jangan samakan perhitungan dengan pelit. Itu dua hal berbeda gitu. Hidup itu harus penuh perhitungan emang. Kalau kita ngeluarin 50.000 sekarang, besok bisa makan nggak nih? Besok bisa ada uang lagi nggak? Itu perhitungan namanya, bukan berarti pelit. Pelit, iya. Iya, dan nyatet pengeluaran itu harusnya jadi hal biasa, Pak ya. Bukan hal yang aneh harusnya. Dan itu harus dibiasakan. Iya. Ketika kita pegang uang kecil kita tidak bisa mempertanggungjawabkan. Ketika pegang uang besar kita kacau. Iya. Karena uang sedikit aja kita nggak bisa, ini besar kan uang. Kita mau spend apa kan bisa kan? Kaget. Kaget. Biasanya misalnya gini, Pak, yang sering saya mah nggak ngomong orang lain, saya nih ya. Kadang saat lagi nggak ada duit, nggak pengen beli apa-apa, emang nggak pengen. Tiba-tiba pas ada uang, kayaknya semua pengen dibeli rasanya. Pengen makan pokoknya all you can eat terus. Kenapa bisa gitu ya, Pak ya? Kenapa? Emang udah dasar manusia kali ya? Kontrol diri sih sebenarnya. Kontrol diri. Belajar untuk kontrol. Tapi kalau sudah kebiasaan kita menunda kesenangan, itu harusnya kita bisa lakukan. Iya. Ini oke. Sekarang nih tahap terakhir soal saat udah nikah nih. Misal sudah nikah nih ya, udah tadi cocok, perhitungan udah oke, resepsi udah oke, nikah. Nah ini kan tabungan nih susah lagi nih, karena biasanya nabung untuk diri sendiri nih. Ini ada tabungan untuk berdua, belum lagi tabungan buat anak. Sekolah kita harus siapin sampai kuliah lah minimal. Itu ngatur posnya gimana lagi tuh, Pak? Yang paling simpel aja yang orang awam tuh, sini gitu. Saya selalu sarankan sisihkan sebelum belanja. Sisihkan sebelum belanja. Ya, jadi ketika kita sudah menikah, tadi kan mungkin kita belum punya anak nih. Kan kita akan rencana punya anak. Dan kita udah punya rencana setinggi langit kan untuk anak kita dong. Pasti dong. Baik orang tua kaya, orang tua sedang-sedang, orang tua itu pasti punya cita-cita tinggi kan untuk terbaik, anaknya. Nah, kita mesti harus siapkan. Jadi ketika kita terima pos income, kita harus sudah sisihkan berapa untuk ini, berapa untuk ini, berapa untuk ini. Sebelum uangnya dipakai. Sebelum uangnya dipakai. Sisanya kita cukupin. Kita cukupin. Kalau enggak kita cukupin, sisanya nggak ada untuk kita tabung. Jadi, dan tadi kan dikatakan ketika kita nggak punya uang, kita tuh males mau beli apa-apa kan? Iya. Nah, jadi otomatis kita akan menurunkan nafsu belanja kita ketika uang kita bahkan sedikit. Yang cukupin tadi. Nah, pos-pos itu penting. Jadi dengan demikian tujuan jangka panjang tercapai. Dan kita suka nggak suka jadinya menunda kesenangan kan. Kalau uangnya belum ada, kita tunda bulan depan kita tunda minggu depan Nah, dan yang terpenting juga daripada itu, setelah kita berkeluarga kita perlu memperhitungkan proteksi. Proteksi ini karena kita sudah nggak sendiri lagi kan. Apalagi ketika kita sudah punya anak, kita perlu siapkan proteksi. Kita perlu hitung nih dengan cermat berapa kebutuhan proteksi kita. Dan mungkin kalau di sini juga nggak terlalu biasa, tapi kalau di negara-negara maju, ketika mereka mau menikah, mereka tanya asuransi lu berapa? Oh, itu udah biasa ya? Udah biasa. Karena saya mau tahu, misalnya saya akan ada apa-apa gitu ya. Kita risknya seperti apa? Itu kayaknya harus dibiasakan di situ. Itu harus dibiasakan. Dan harusnya sekarang sudah mulai biasa ya.
paling tidak kalau belum punya asuransi jiwa ditanya punya asuransi kesehatan nggak, terus kalau masuk rumah sakit seperti apa, kan itu kan perlu sisihkan. Apalagi kalau uang kita pas-pasan, kita kalau nggak punya asuransi kesehatan, maka begitu masuk rumah sakit habis semua, tabungan pun kita ambil semua kan. Betul. Jadi kita perlu pikirkan juga, bukan hanya mengumpulkan, tapi kita juga menjaganya, kita perlu. Nah, menjaga ini apa yang bisa kita lakukan? Proteksi melalui asuransi. Proteksi melalui asuransi ya. Ya. Mantap. Itu sekali lagi tadi ya. Jadi jangan udah mau ngajak orang hidup susah, pas sakit nyusahin. Jangan. Jadi semua harus dipersiapkan. Kesimpulan yang bisa saya ambil nih dari obrolan seru hari ini adalah kalau untuk yang mau menikah, persiapan mental dan finansial tadi bisa penuh perhitungan. Bedakan penuh perhitungan dengan pelit. Tidak beda, itu beda itu ya, penuh perhitungan. Yang terakhir adalah jangan kemakan omongan orang. Kalau cukupnya segitu ya udah cukupnya segitu aja ya, cateringnya nggak usah banyak-banyak gitu ya. Yang penting kan intinya kan mau nikah ya Pak ya. Betul. Pak Jeffrey, terima kasih banyak. Saya sebenarnya masih banyak yang mau ditanya, cuma waktunya sudah habis, nanti kita ngobrol lagi aja. Next episode. Wis, bisa. Siap. Makasih banyak Pak Jeffrey ya. Makasih banyak, sehat-sehat selalu Pak Jeffrey. Untuk Bala Duit semua, jangan lupa kalau ada pertanyaan atau ada ide topik nih, bahas ini dong, langsung aja ke Instagram atau Twitternya @duit_metro_tv. Dan untuk semuanya yang udah nonton video ini nih, videonya di like, di komen, di share ke teman-teman nih yang pada mau nikah ya, biar pada tahu bahasan penting sini. Jangan lupa subscribe juga di YouTube-nya Manulife Indonesia dan kunjungi website Manulife Indonesia. Terima kasih semua Bala Duit, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.